Hai, di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan kamu. Dan di video ini ada pertanyaan yang masuk dari Dia. Hai Dia, pertanyaan dia adalah, Kak Amel, ada sarankah gimana keluar dari stagnansi? Thank you Kak. Thank you Dia untuk pertanyaannya. Aku rasa ini juga bisa relate ke banyak di antara kita. Aku pun tahu gimana rasanya feeling stagnan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dia, kalau ada di antara kamu yang pingin juga pertanyaannya dijawab, kamu bisa DM ke aku, bisa juga kirim email ke hello@ameliadevina.com, atau kalau aku bikin IG story tanya jawab seperti ini, kamu bisa seperti dia ikutan nanya ya. Nanti kalau aku rasa cocok, pertanyaan akan kita kupas di YouTube seperti ini, di video seperti ini. Nah, sekarang aku saatnya menjawab pertanyaannya dia. Feeling stagnant, gimana cara keluarnya dari state seperti ini? Aku tadi sebelum rekaman, aku sempat cek di Google, Merriam-Webster Dictionary bilang stagnan itu adalah ketika kita nggak mengalir, kita nggak flowing gitu. Jadi aku bisa melihat feeling stagnant dari dua sisi, teman-teman atau dia. Yang pertama adalah memang artinya kita stagnan, kayak kita nggak bergerak sama sekali, ya kan? Beneran kita sendiri nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita feeling stagnant. Atau yang kedua sebenarnya, memang sebenarnya semesta atau Tuhan, alam semesta mau membuat kita, mengajak kita untuk menunggu atau diam. Jadi aku mau bilang juga bahwa ada kalanya aku rasa memang kita sudah berusaha, semuanya udah kita berusaha, tapi memang kita disuruh menunggu atau kita disuruh diam dulu, istirahat dulu, itu memungkinkan. Nah, dia dan teman-teman lain yang merasa relate dengan pertanyaan ini, aku ingin kamu berbesar hati juga, menyadari bahwa segala sesuatu itu ada fasenya, segala sesuatu itu ada waktunya. Bunga itu mekarnya tiap bunga beda-beda dan gak ada satu lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau emang ini bukannya waktumu dan fase kamu adalah fase hibernasi, kita perlu berdamai dulu nih sama dimana kita berada. Karena kalau kamu udah stagnan, kamunya nggak damai, kamunya malah marah sama keadaan ini, ya makin stagnan lah kamu, makin jeblos lah, makin menderita lah kamu. Jadi kita perlu menerima dulu state di mana kita berada, make peace with where you are right now, accepting apa yang sedang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Oke, itu aku rasa memudahkan kamu keluar dari feeling stagnansinya. Karena di mana ada stagnansi, ada resistensi biasanya. Ada stagnan, kayak kita bayangkan selang air, teman-teman. Kalau ada resistensi, ada nggak suka nih ya perasaan stagnan gitu kan. Itu seperti selang ya, yang ada sumbatan kotorannya gitu. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan, nggak mengalir gitu. Jadi coba untuk kendurkan, rilis resistensinya, terima dulu. Oke, aku ada di sini sekarang. Nggak enak sih, tapi aku terima. Aku berdamai sama keadaan saat ini. Berdamai dengan ketidaktahuanku mengenai masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, feeling stagnan itu bisa kita bukan kendalikan ya, tapi lebih kita akali sebenarnya dengan kita, kalau menurut aku yang aku rasa penting dan aku suka adalah melakukan riset. Kenapa melakukan riset? Karena di saat kamu feeling stagnan, kan kamu lagi hibernasi sebenarnya, kamu lagi nggak bisa berbuat banyak. Tapi kamu punya satu keuntungan, yaitu kamu punya banyak waktu. Kamu punya, karena kamu nggak sibuk ngerjain banyak hal, kamu bisa fokus ke riset. Riset ini ngapain? Cari tahu apa yang misalnya mau kamu kembangkan sudah ini misalnya. Kalau kamu misalnya contoh ya, kalau kamu lagi mikirin stagnan, mau kerja apa habis ini misalnya. Kamu ada 4 hal yang kamu pilih, yang kamu punya pilihan, kandidatnya ada 4 profesi misalnya. Kamu bisa riset masing-masing seperti apa contohnya. Jadi sesudah keluar dari masa hibernasi, kamu udah kebayang, makin tahu kamu perlu memilih yang mana, kan lebih bagus. Itu yang kedua. Jadi kamu riset, cari tahu.
Dan aku rasa riset ini bukan cuma di internet ya, karena sekarang kita terbuka banget, ada media sosial, ada internet, bisa cari di Google dimanapun. Tapi riset itu bukan cuma di internet, tapi juga bisa dengan orang yang lebih senior dari kita. Misalnya kamu pingin jadi konselor atau jadi tarot reader misalnya, bisa tanya sama aku misalnya pengalaman seperti apa. Kamu pengen jadi akuntan misalnya, atau jadi hairdresser, kamu bisa tanya sama orang yang sedang berprofesi itu. Atau kamu pergi ke salon, kamu liatin gitu kan, seperti apa sehari-hari. Jadi bukan cuma yang di dunia maya ya, tapi juga di dunia nyata. Cari mentor kalau perlu, belajar hal baru, cari tahu lebih banyak, kembangkan curiosity kamu, rasa ingin tahu kamu. Terbuka kepada banyak hal, asal kamu nggak diam, aku percaya asal kamu keep on moving, the universe will give you what you need gitu. Karena what you seek is actually want to find you gitu, is actually wanting to find you juga gitu. Apa istilah dari Rumi ya, ada quote dari Rumi, what you seek is seeking you gitu. Jadi apa yang kamu cari juga sedang mencari kamu sebenarnya. Jadi asal kamu terus bergerak, aku rasa kamu akan bertemu. Yang ketiga yang aku rasa juga sangat-sangat penting adalah untuk melakukan hal yang kamu suka. Jadi sebisa mungkin walaupun kamu lagi stagnan, lakukan sesuatu yang bring you joy, bikin kamu ada di state of joy and gratitude. Kenapa? Karena kalau kamu feeling stagnan, lama-kelamaan kamu bisa jadi anxious dan lama-lama kamu depressed gitu ya. Kenapa? Karena ya stagnan tadi gitu kan, membawa kamu ke frekuensi yang lebih rendah. Lama-lama nyet. Lama-lama kamu merasa aduh lah mengurung diri, marah sama kehidupan, marah sama Tuhan dan sebagainya. Tapi kalau kamu lagi hibernasi, kamu lagi feeling stagnan, kamu lakukan hal yang kamu suka. Kamu suka nyanyi kah? Kamu suka jalan-jalan keluar kah? Main sama binatang kah? Atau kamu suka menulis? Apapun itu, suka make up misalnya. Apapun itu teman-teman yang bikin kamu joyful, yang bikin kamu happy, lakukan. Kenapa? Semakin kamu bisa pertahankan berada di state of joy, kamu menaikkan frekuensi kamu. Dan ketika kamu menaikkan frekuensi kamu, lebih mungkin apa yang kamu inginkan itu manifest. Karena ini bicara mengenai law of attraction. Semakin kamu berada di higher frekuensi, semakin kamu positif, semakin kamu fokus kepada hal yang bikin kamu happy, bikin kamu bersyukur, maka lebih banyak hal yang kamu syukuri bisa datang kepada kamu. It's all about the energy, baby. Nah, jadi itu 3 tips sederhana banget dari aku, tapi aku rasa sangat efektif dan bisa kamu coba praktekkan untuk bisa bantu kamu berdamai, keluar dari state of stagnancy dan embracing state of joy dan keberlimpahan yang bisa kamu terima. Semoga bermanfaat dan aku mau tahu feedbacknya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu yang nonton video ini ada saran-saran lainnya yang mau kamu kasih ke dia dan teman-teman kita lainnya? Let this be the community where we support each other. Tulis di komentar. Dan kalau kamu baru ada di channel ini, support kita semua juga dengan kamu like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu. Thank you so much. I'll get back with your question di video berikutnya.